Semakin menarik pelajaran kita pada malam hari ini. Ini adalah sambungan pelajaran yang kemarin dan masih sedikit akan mengulangi pelajaran itu. Karena pelajaran ini akan sedikit saya ulangi. Pelajaran ini judulnya Firman menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 14. Inilah ayat yang kita akan bahas pada malam hari ini. Tapi sebelum sampai ke ayat ini, kita akan mengulang sedikit. Firman yang sama dengan Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Yohanes 1 ayat 1 sampai 2. Kita sudah pelajari hari kemarin mengatakan bahwa firman yang ada di dalam kitab Yohanes pasal 1 adalah firman yang sama di Kejadian pasal 1. Kata pada mulanya yang di Yohanes tulis itu memiliki arti yang sama yang ada di Kejadian pasal 1. Dan Allah adalah makna yang sama. Dia apa? Yang ada di dalam Kejadian pasal 1. Kenapa saya bandingkan Kejadian pasal 1 kemarin? Ini menekankan bahwa apa yang Yohanes tuliskan, dia ingin menekankan keberadaan Sang Pencipta yang menjadi pencipta sekaligus sebagai apa? Penebus. Seperti saya pernah katakan, kitab Yohanes ini luar biasa. Kitab yang luar biasa karena dia ditulis adalah kitab yang terakhir. Termasuk kitab yang terakhir ditulis. Setelah kitab Wahyu, baru dia menulis kitab Yohanes, Injil Yohanes. Dan kita harus ketahui bahwa Yohanes adalah murid Yesus yang melihat Yesus pada saat dia hidup di dunia ini dan juga melihat Yesus pada masa kekekalan. Artinya pada saat dia sudah di surga. Jadi dia dapat memastikan bahwa Yesus itu adalah Allah. Karena dia bukan hanya melihat kebangkitannya, tapi dia melihat Yesus hidup. Yesus yang hidup di surga. Karena itu, dia dapat berkata pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Dia melihat itu semua. Dia melihat itu dengan nyata. Dan dia mengupasnya dari Kejadian pasal apa? Pasal 1. Dan Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Firman yang adalah pencipta. Firman yang adalah pencipta, menciptakan segala sesuatu yang sama dengan Allah Bapa, yang sama dengan Roh Kudus. Kedudukannya sama. Menarik. Kita sudah melihat latar belakang firman itu sendiri. Latar belakang Yesus sebelum menjadi manusia. Dan sekarang kita masuk dalam proses pelajaran pada malam hari ini. Yohanes 1 ayat 14. Menjadi manusia. Proses inkarnasi. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Menjadi manusia. Ini penekanan. Firman yang adalah Allah, Sang Pencipta, yang memiliki kedudukan sebagai pemilik pencipta dunia ini. Dia mau menjadi manusia. Kenapa? Ada alasan. Ini adalah janji yang dia berikan di Taman Eden. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Keturunan perempuan ini adalah Kristus yang akan meremukkan kepala musuhnya, yaitu iblis. Namun, pada saat dia ingin meremukkan kepala itu, dia juga akan merasakan
tumitnya diremukkan. Artinya ada apa? Ada sesuatu yang harus Yesus lakukan, yaitu janji keselamatan untuk mengalahkan maut dengan cara dia harus datang ke dunia ini menjadi manusia. Dia harus melepaskan tahtanya. Dia harus melepaskan gelar sang pencipta menjadi apa? Manusia. Untuk menebus saya dan saudara. Menjamin keselamatan saya dan saudara. Nah, kalau gitu, kalau kita udah tahu bahwa anak Allah itu menjadi manusia, maka kita akan lihat diperkenalkan pada malam hari ini. Seperti kemarin saya akan ulangi lagi, bahwa dia memiliki hubungan yang baik dengan Bapa. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Yohanes 1 ayat 14 menekankan bahwa firman itu setelah menjadi manusia, tapi dia memiliki apa? Tetap diakui sebagai apa? Anak tunggal Bapa. Menarik, untuk menjangkau dunia dan surga, untuk menyatukan surga dan dunia, Yesus harus memegang surga dan menjangkau manusia. Dia sebagai anak tunggal Bapa dapat menjadi perantara antara manusia dengan Allah, antara manusia dengan surga. Hanya dia, karena dia adalah anak Allah, anak tunggal Bapa, yang memiliki hubungan yang akrab, karib dengan Bapa. Maka dia dapat menghubungkan manusia dengan Bapa. Dia sanggup membuat tangga yang sudah terputus oleh dosa. Karena dia memiliki hubungan yang akrab, karib dengan Bapa. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Hanya anak itu yang dapat menyatakan Bapa, yang dapat membalikan hubungan yang terputus karena surga. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Dalam Yohanes 10 ayat 38, tetapi jika aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Ini dapat Yesus menyatakan di dalam Yohanes 10 ayat 38, menyatakan apa? Hubungan yang karib. Ini dapat menyatakan bahwa kesatuan antara Yesus dengan Bapa. Bahwa dia selain memiliki hubungan, dia dapat menyatukan antara dunia dengan surga. Manusia dengan surga. Maka ini juga dapat menyatakan bahwa satu tujuan dalam dunia ini. Antara Bapa dan Yesus itu sendiri. Antara Bapa dengan Kristus dalam segala rencana keselamatannya untuk manusia. Ini adalah menyatakan kesatuan, keutuhan Trinitas dalam segala rencananya. Pada saat Yesus di dunia ini, semua yang dia lakukan itu adalah berdasarkan apa yang Bapa hendaki. Pada saat dia kembali ke surga, Roh Kudus diutus ke dunia ini. Roh Kudus pun melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa. Ini Trinitas. Bekerja sama demi keselamatan manusia. Jadi tidak dapat menyatakan bahwa segala sesuatunya demi apa? Keselamatan manusia. Dan itu dilakukan berdasarkan keputusan bersama. Wow. Sudah poin keempat. Kita sudah lihat bahwa firman itu telah berkorban menjadi apa? Dia meninggalkan tatanya surga menjadi manusia. Dia tinggal di antara kita. Dan dia jadi apa? Kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal kepada kita. Kepada Bapa. Anak tunggal Bapa, yaitu Yesus Kristus sebagai anak tunggal Bapa. Menariknya, sebagai anak tunggal Bapa,
kita pun dapat diangkat menjadi anak-anak terang. Nah, menarik. Walaupun ini adalah poin yang paling terakhir, kita akan lihat ada satu pelajaran yang sangat penting. Bait suci, lambang pekerjaan Yesus. Poin ini diambil dalam Yohanes 1 ayat 14 yang saya beri garis merah, itu penuh kasih karunia dan kebenaran. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Bagaimana bait suci menyatakan kasih karunia dan kebenaran? Bagaimana Yesus dapat menunjukkan kasih karunia kebenaran? Dan bait suci adalah lambang pekerjaan Yesus di dunia ini. Yohanes 1:16 katakan, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Karena kepenuhan Kristus. Hanya karena Kristus. Seperti saya katakan tadi, karena dia adalah anak tunggal Bapa. Dia dapat menjangkau kita manusia. Dia datang ke dunia menjangkau manusia dan menjangkau surga. Dan dia memberikan tangga bagi kita untuk mencapai surga. Dan itulah kasih karunia itu. Sesungguhnya manusia tidak dapat lagi memiliki hubungan dengan Bapa karena dosa kita. Tapi Yesus adalah jembatan bagi itu semua. Yesuslah jembatan itu. Yesuslah yang membuat kita dapat memiliki pengharapan. Karena dia adalah anak tunggal Bapa yang mau menjadi manusia, berkorban, meninggalkan surga demi kita. Nah, kita dapat lihat itu juga dinyatakan di dalam Yohanes 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi sesungguhnya hukum Taurat itu diterima Musa melalui siapa? Seperti saya katakan kemarin, Yesus Kristus sendiri. Yesus Kristus sendiri yang memberikan hukum itu kepada apa? Musa. Yesus sendiri tiang awan itu. Yesus sendirilah tiang api itu. Yesus sendiri yang ditemui oleh Musa. Yesus sendiri. Semua adalah apa yang Yesus lakukan sebelum menjadi manusia. Ini dapat kita lihat dalam lambang di bait suci. Lambang-lambang di bait suci. Bahwa kalau kita lihat gambar ini, dari pelataran sampai bilik yang suci. Dari pelataran bilik bait suci sampai ke bilik yang suci, semuanya itu adalah menceritakan apa yang Yesus kerjakan di dunia ini. Itu adalah pekerjaan Yesus di dunia ini sebagai korban. Dan pada saat dia telah mati di kayu salib dan dia bangkit dan kembali ke surga, dia melepaskan tanggung jawab, sudah menyelesaikan tugasnya sebagai korban. Dia berganti menjadi apa? Hakim. Menjadi hakim itu adalah pekerjaan di bilik yang maha suci. Semua lambang di sini menceritakan Yesus. Segala peralatan yang ada di bilik yang suci maupun yang maha suci itu melambangkan apa yang Yesus kerjakan. Dan itu adalah kebenaran. Dan itu adalah apa? Kasih karunia itu. Bagaimana kebenaran, kasih karunia, kasih dan kebenaran hukum itu dapat berjalan? Itu bila pada perjanjian lama itu dalam apa? Dalam bait suci. Namun di perjanjian baru, bait suci itu sudah nyata melalui Yesus Kristus. Kebenaran atau hukum Allah itu dapat dilihat di Golgota.
pada saat Yesus mati di kayu salib. Bagaimana kasih itu dan kebenaran itu berjalan. Semestinya yang mati itu adalah kita. Tapi kebenaran dan kasih itu berjalan seiringan di kayu salib. Karena itu, Yohanes 1 ayat 14 menjadi sebuah pelajaran yang bagus bagi kita semua. Karena Yohanes 1 ayat 14 menekankan kepada kita semua apa yang Yesus kerjakan. Sebelum dia jadi manusia, dan kenapa dia harus menjadi manusia, dan bagaimana dia harus menjadi manusia, dan untuk apa dia menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14 latar belakangnya sebagai Allah, sebagai firman yang meninggalkan tahtanya di surga menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14 menyatakan dia adalah jembatan itu. Dan Yohanes 1:14 dialah yang dilambangkan bait suci itu. Karena kebenaran dan kasih karunia itu berjalan seiringan. Menarik bagi kita semua sampai saat ini. Apakah yang dapat kita rasakan? Apakah pengalaman hidup yang dapat kita rasakan sampai saat ini yang Yesus kerjakan untuk kita? Karena kita dapat lihat di dalam bait suci itu, Yesus bekerja untuk kita. Baik itu yang di pelataran sampai ke bilik yang suci. Itu bicara Yesus bekerja sebagai korban. Dan bilik yang maha suci, Yesus sebagai hakim bagi kita dan sekaligus sebagai apa? Juru selamat kita dan pembela kita. Apa yang dapat kita rasakan? Apa yang kita dapat alami? Apa yang Yesus sedang lakukan sampai saat ini? Apakah yang Yesus lakukan sampai saat ini adalah sia-sia? Jawabnya lah tidak. Karena apa yang Yesus lakukan tidak pernah sia-sia bagi kita. Karena dia berkorban untuk kita dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Sekarang, mulai saat ini, marilah kita melihat kepada satu sisi yang berbeda dalam kehidupan kita. Atau kita memulai hidup yang baru dalam kehidupan kita. Karena Yesus yang adalah Juru selamat kita adalah Allah yang hidup, yang telah meninggalkan tahtanya berkorban untuk kita. Dan Allah yang sama yang dicatat di dalam Kejadian pasal 1 sebagai pencipta dan dicatat di dalam Yohanes sebagai firman. Allah yang sama telah menjadi manusia untuk kita semua. Dan juga Allah yang sama mau menjadi tangga bagi kita, penghubung kita dengan Bapa. Dan Allah yang sama yang mau menjadi penyelamat kita, penebus kita, bukan hanya mati di kayu salib, tapi saat ini dia masih bekerja untuk kita sebagai pembela kita. Marilah kita, mari kita melihat ini semua. Apa yang Yesus perbuat untuk kita semua. Jangan pernah tinggalkan dia. Jangan ragukan kasihnya. Karena apa? Karena dia selalu melakukan segala sesuatu untuk keselamatan kita. Amin.